Selamat pagi Bapak dan Ibu yang terhormat. Mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah masih diberi kesehatan tubuh. Pada kesempatan kali ini, kami mau menyampaikan bagaimana kegiatan sosial dalam kondisi bencana alam dan bagaimana cara meningkatkan kualitas hidup masyarakat saat kondisi itu. Di mana dalam kondisi tersebut, kita bisa melakukan sikap yang pertama adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, sikap kerakyatan yang mendahulukan kepentingan umum, dan memberi dukungan sebagai cara menciptakan keadaan sosial yang berkeadilan dalam masyarakat. Seperti yang kita ketahui, Indonesia menerapkan Pancasila sebagai ideologi bangsanya. Di dalam Pancasila ada 5 sila yang harus kita maksudnya kayak kewajiban kita, kesadaran diri kita sebagai masyarakat Indonesia, sebagai warga negara Indonesia untuk menjadikan Pancasila ini sebagai tolok ukur refleksi kita dalam melakukan kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Seperti contohnya yang akan saya bahas yaitu mengenai sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Seperti yang kita ketahui, pada hari Minggu, tanggal 29 bulan 7, 2018, keluarga kita yang berada di Lombok sedang berduka karena terjadi gempa yang sangat hebat. Gempa yang berkekuatan 6,4 SR itu sudah menewaskan 14 korban jiwa dan sekitar 166 korban lainnya luka-luka. Selain itu juga banyak bangunan yang roboh. Maka di sini peran kita sebagai masyarakat Indonesia, kita tuh dapat berperilaku berkemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya kita mau dong mengulurkan tangan kita untuk membantu mereka. Kita juga mau untuk membantu mereka. Kita mau menyumbangkan donasi, sumbangan untuk mereka yang membutuhkan. Jadi Pancasila ini juga menjadi tantangan tersendiri bagi kita masyarakat Indonesia untuk menerapkan dan mencerminkan Pancasila di dalam diri kita sebagai masyarakat Indonesia. Selain itu, ada juga hal-hal yang dilakukan oleh para polisi, tim evakuasi, dan SAR, Search and Rescue, untuk menolong sahabat-sahabat kita yang ada di Lombok. Maka dari itu, hal tersebut bukan hanya menjadi tugas mereka, tapi menjadi tugas kita semua, bangsa Indonesia, masyarakat Indonesia, untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Lombok. Jadilah manusia yang memiliki kemanusiaan yang adil dan beradab. Buktikan kemanusiaan yang adil dan beradab tercermin di dalam kita, semua warga masyarakat Indonesia. Yang akan saya bahas di sini adalah sikap kerakyatan yang mendahulukan kepentingan umum. Contohnya yaitu komunitas-komunitas hobi, komunitas-komunitas pengungsi, dan komunitas-komunitas lainnya saling bahu-membahu membantu korban bencana alam. Seperti yang kita ketahui, pada tahun 2018 terjadi gempa bumi di kota Palu yang mengakibatkan ribuan orang meninggal dunia, luka berat dan luka ringan, dan ribuan keluarga kehilangan anggota keluarganya. Bantuan-bantuan dari komunitas inilah yang membantu agar mereka dapat bertahan hidup. Selanjutnya saya akan membahas tentang komunitas yang membantu penderita kusta. Di sini contohnya adalah Leprosy Care Community yang memiliki misi membantu agar mantan penderita kusta ini tidak mengalami diskriminasi di lingkungannya dengan mereka melakukan workshop, pelatihan agar mantan penderita kusta ini tidak mengalami diskriminasi di sekitarnya dan dianggap sama seperti orang pada umumnya. Nah, kesulitan yang dialami dalam kasus ini adalah pendistribusian bantuan, mencari volunteer, dan banyak orang Indonesia tuh lebih mementingkan diri sendiri daripada lingkungan sekitarnya. Potensinya adalah Indonesia harus lebih mementingkan sekitar daripada diri sendiri dan harus lebih menerapkan sikap kerakyatan. Akhir-akhir ini semakin banyak peristiwa-peristiwa besar yang menimpa Indonesia, bencana, penyakit, dan lain sebagainya. Saya di sini ingin memberikan semangat kepada masyarakat Indonesia, jangan mata menyerah di situasi yang buruk ini. Tetap harus berjuang karena badai ini pasti berlalu. Bagaimanapun negara kita Indonesia ini tidak boleh goyah, harus bersatu teguh karena kita ini Bhinneka Tunggal Ika.
Jadi untuk dukungan dalam melakukan keadilan sosial dalam masyarakat itu konsepnya sendiri kan keadilan sosial dalam masyarakat itu jadi kita melakukan hak manusia sebagaimana mestinya dalam kehidupan pribadi maupun spiritual. Nah, kalau kita melaksanakan keadilan sosial dalam masyarakat berarti kan kita juga secara tidak langsung mendukung perdamaian gitu. Jadi kita mendukung perdamaian dengan cara menghargai hak orang lain dan pada akhirnya orang lain juga akan ikut bahagia. Untuk melakukan keadilan sosial dalam masyarakat tuh sederhana kok. Dalam kehidupan sehari-hari itu misalnya bisa tidak bersikap diskriminatif ketika membantu orang lain gitu. Jadi kita membantu orang lain, membantu semua orang yang butuh pertolongan itu. Jadi juga menghargai orang lain juga. Terima kasih Bapak atau Ibu sudah mendengarkan pidato kami ini. Bila ada salah kata, kami minta maaf dan jaga kesehatan. Halo guys, kalian tahu nggak sih di Indonesia ini kita menganut 6 keyakinan loh. Ada apa aja nih? Ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, seperti yang kita tahu itu sesuai dengan ideologi negara kita Pancasila di sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, penasaran kan? Langsung aja nih ikuti kita untuk berkunjung ke tempat-tempat ibadah yang ada di Indonesia. Yuk guys! Kita sudah sampai di tempat ibadah yang pertama tuh. Ini apa ini namanya? Ini namanya masjid. Kalau kamu tahu nggak gimana caranya Islam masuk ke Indonesia? Oh, Islam itu masuk ke Indonesia dari pedagang tuh. Nah, pedagang itu ada yang dari India, ada yang dari Persia, dan ada yang dari Arab. Oh gitu ya. Ya sudah, kita lanjut ke tempat ibadah selanjutnya yuk. Ayo. Jadi ini salah satu gereja Kristen di Indonesia, Gereja Mar Sharon. Saya nggak boleh masuk ya, lagi virus corona. Biasanya ibadah hari Minggu, pertama kali masuk ke Indonesia 7 Masehi di Sumatera. Sampai di agama yang ketiga nih, yaitu agama Buddha. Agama Buddha ini mempunyai tempat ibadah yang namanya vihara loh guys. Sekitar tahun 423 Masehi, agama Buddha ini mulai masuk ke Indonesia. Dan dibawa oleh Biksu Gunawarman. Jadi Biksu Gunawarman ini datang ke Jawa untuk menyebarluaskan agama Buddha. Ketika semasa dia menyebarkan agamanya ke Indonesia, beliau itu mendapat perlindungan dari penguasa setempat, yang berarti misinya dia itu berhasil. Oh gitu ya. Oke. Nah, jadi selanjutnya ini adalah gambar pura. Nah, pura ini merupakan tempat ibadah orang beragama Hindu. Nah, teman-teman tahu nggak? Hindu itu merupakan agama pertama yang masuk ke Indonesia loh. Jadi masuknya itu awal abad keempat. Nah, masuknya agama Hindu ini ditandai dengan kerajaan Kutai dan Tarumanegara. Nah, sekarang agama selanjutnya nih guys, yaitu Katolik. Gereja yang saya kunjungi ini bernama Gereja Santo Yakobus yang berlokasi di Surabaya Barat. Kalian pada tahu nggak sih bagaimana masuknya agama Katolik di Indonesia? Nah, pasti banyak yang nggak tahu nih. Begini nih ceritanya. Penyebaran Katolik di Nusantara nggak lepas dari campur tangan bangsa-bangsa Eropa yang sempat menduduki Indonesia. Bukan penjajah, tapi pedagang rempah-rempah. Awalnya dari pendudukan Portugis dan Spanyol, armada Portugis yang pertama datang di Maluku, terus ngelakuin pendekatan-pendekatan ke masyarakat setempat. Di perjalanannya ikut juga rohaniawan-rohaniawan Katolik yang menyebarkan Katolik di sana. Itu awal mula penyebarannya. Perkembangan Katolik mengalami kemajuan yang pesat semenjak rohaniawan Spanyol ngelakuin kegiatan-kegiatan keagamaan di tengah masyarakat Ambon, Ternate, dan Morotai antara tahun 1546 sampai 1547. Gitu guys ceritanya. Hai guys, jadi kita sudah sampai di agama yang terakhir nih, yaitu agama Konghucu. Nah, agama Konghucu ini memiliki tempat ibadah yang disebut dengan kelenteng. Agama Konghucu ini asalnya tuh dari Cina guys, dibawa sama pedagang-pedagang Tionghoa dan juga imigran Cina. Agama ini diperkirakan masuk ke Indonesia sekitar abad ketiga Masehi. Pemeluk dari agama Konghucu
membentuk organisasi yang disebut dengan Tionghoa Weikuan di Batavia pada saat itu. Hai guys, kalian tahu nggak sih di Indonesia ini ada berbagai macam es. Ada es campur, es teler, hingga es kelapa muda. Nah, kalian pasti penasaran kan? Di sini kita mau ngapain? Di sini kita mau ngapain nih, Pel? Kita mau coba es campur yang di sini katanya enak sih. Ayo kita coba yuk. Penasaran kan gimana? Ikuti aja terus keseruan kita. Nah guys, kita udah sampai nih di tempatnya. Jadi langsung aja kita mau pesen es campur. Yuk kita pesen aja yuk. Ya, es campur satu. Wah Mel, udah sampai nih es campurnya. Kayaknya enak banget nih. sih. Aku pengen makan sekarang. Tapi Mel, aku pernah baca katanya es campur yang ada di Surabaya sama di Jakarta sama Medan itu beda loh. Aku pernah dengar yang di Jakarta itu ada daging buah kelapa muda sama tape singkong. Kalau di Surabaya ini apa ya? Ini juga ada sih, cuma kayaknya variannya lebih banyak, ada alpukat. Terus kalau yang aku tahu di Medan itu dia pakai kacang merah gitu loh sama biji delima. Kayaknya beda ya kalau yang di Jakarta, yang di Medan. Kalau yang Jakarta ini masih mirip-mirip kayaknya. Yuk kita coba aja yuk. Ya udah langsung cobain aja deh. Penasaran juga nih. Nah, udah ngiler aku nih. Kayaknya enak banget nih, ada alpukatnya. Wah, segar banget nggak sih Mel? Jadi ini buat kalian yang benar-benar panasan, Recommended. ini cocok banget guys, segar banget. Hai guys, jadi sekarang kita tuh mau makan bakso nih. Kamu tahu nggak sih Do, bakso ini dari mana? Setahu aku sih dari Indonesia. Emang dari mana? Iya ya, bakso ini kan Indonesia banget. Kayaknya di seluruh bagian negara Indonesia tuh ada bakso. Mulai Surabaya, Jakarta, semua ada bakso. Terus yang aku pesen nih bakso isi apa aja nih? Sekarang kan soalnya bakso itu bisa divariasi, bisa kayak yang aku pesen tuh isi telur puyuh, keju. Kalau ini daging sapi, keju sama telur puyuh. Oh iya, jadi guys, bakso itu pada dasarnya awal mulanya tuh dari daging sapi yang digiling bersama dengan tepung tapioka. Tapi seiring perkembangan zaman, sekarang bakso itu bisa dicampur dengan telur puyuh, keju, dan berbagai varian yang kalian inginkan. Selain itu, bakso biasanya dilengkapi dengan daun bawang dan juga mie, bihun, dan juga tahu. Gimana? Ya dong, biasanya kalau makan bakso gini, aku paling suka banget kalau dicampur sama kecap nih. Rasanya jadi enak banget ya dicampur sama kecap. Kalau kamu biasanya campur sama Kalau apa? aku sih sukanya tomat. Oh iya, bener-bener. Tomat juga enak sih. Enak kan? Iya. Terus ada juga cuka, garam. Tapi aku paling suka sama kecap sih. Jadi, kalau kalian penasaran banget sama makanan khas Indonesia, harus banget cobain bakso.
karena bakso ini di setiap rumah-rumah biasanya selalu ada, karena yang jualan bakso itu biasanya kayak pedagang kaki lima. Hai guys, jadi sekarang kita itu mau interview orang yang punya profesinya sangat mulia nih. Nah, profesi ini bergerak di bidang kesehatan. Udah pasti semua orang sudah tahu kan profesi ini apa. Aku juga udah biar menghayati guys pakai kayak gini. Nah, oke, langsung aja kita sekarang interview orangnya. Masih udah pada penasaran kan? Langsung aja deh ikuti kita guys. Oke, selamat sore Pak. Boleh perkenalan dulu. Nama saya Matthew dan ini teman saya. Irena. Nah, sebelumnya mau bertanya nama Bapak siapa? Saya Ivan, Profesi sebagai? dokter. Ya Pak. Kami sebagai mahasiswa Ubaya ingin bertanya beberapa pertanyaan kepada Bapak terkait dengan bela negara. Ya. Nah, pertanyaan pertama diajukan teman saya. Jadi saya ingin bertanya, apa yang menjadi motivasi Anda sehingga Anda ingin menjadi dokter? Ya, menjadi dokter itu kan salah satu pekerjaan yang bisa dikatakan impian ya. Soalnya pertama kita dianggap berhasil kalau kita bisa membantu sesama. Selain itu juga pekerjaan ini tidak jenjang karirnya itu jelas. Kita setelah lulus kita akan kemana itu sudah pasti. Nah, kan pasti untuk perjalanan menjadi dokter itu ada tantangan dan motivasi. Apa yang menjadi tantangan tersendiri untuk Anda? Kami sendiri yang menjadi paling menarik mungkin memang karena tingkat kesadaran kesehatan di Indonesia itu masih banyak pasien-pasien itu yang belum terlalu perhatian dengan kondisi tubuh mereka. Biasanya kalau parah baru datang ke dokter. Tapi itu juga menjadi motivasi tersendiri juga bagi kami sebagai dokter untuk rajin melakukan improvisasi, mengedukasi pasien-pasien yang ada untuk supaya rutin check up, segera berobat, ya berharap pada herbal atau yang lainnya dulu, tapi segera kami. Untuk pertanyaan kita yang keempat, menurut Anda sebagai dokter, bagaimana cara untuk mengambil peran dalam membela negara Indonesia kita ini? Dokter jelas berperan karena contohnya saja pertama saat ini wabah COVID itu dokter tetap wajib untuk pergi ke rumah sakit, tetap untuk melayani walaupun ada resiko kami terpapar tetap akan kami lakukan. Kemudian juga untuk menjadikan suatu negara itu berkembang jelas dibutuhkan penduduk yang berkualitas kan, terutama kami di bidang sebagai dokter jelas berperan dalam bidang kesehatan. Kami berusaha meningkatkan kesehatan terutama di tingkatan mulai dari anak sampai ke tingkat lansia. Pesan Anda sebagai seorang dokter kepada generasi-generasi muda yang sekarang ini bagaimana? Pertama, kalau memang kalian yang generasi muda dan tertarik untuk menjadi dokter yang punya motivasi pengabdian yang tinggi, sebaiknya motivasi menjadi dokter bisa dilakukan. Untuk mereka yang ingin memiliki pekerjaan impian yang lain, sebaiknya jangan tidak melihat sisi kesehatannya kalian, juga jagalah cari tahu kok hal yang penting dari kesehatan, paling tidak cara cuci tangan gitu. Benar sekali, sepertinya memang pekerjaan dokter ini sangat mulia ya. Ya benar. Mereka sangat mengabdi untuk negara kita. Terima kasih atas waktunya untuk mau kita wawancarai. Ya, selamat sore. Ya, sukses selalu.
kami dapat banyak sekali pembelajaran dari vlog kebangsaan kali ini. Kita belajar bahwa Indonesia itu indah. Banyak keberagaman yang dapat menyatukan kita. Maka dari itu kita harus bisa menghargai perbedaan. Tentu saja banyak sekali pembelajaran yang kita dapatkan dari tugas ini, seperti belajar menghargai perbedaan, keberagaman suku, keindahan Indonesia. Karena dari semua itu dapat kita simpulkan bahwa Indonesia itu memang sangat indah dengan banyak sekali keberagaman yang dimilikinya. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu. Terima kasih untuk tugas vlog kebangsaan ini yang sangat bermanfaat. Kami mendapatkan banyak sekali pembelajaran dan sukses untuk kita semua ke depannya. Jadilah bangsa Indo. Jadilah bangsa Indonesia. Banyak keberagaman. 1, 2, 3. Halo guys, kalian tahu nggak sih di Indonesia ini kita menganut 6 keyakinan loh. Ada apa aja nih? Nah, yang pertama ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, kita semua tahu itu berdasarkan ideologi negara kita, Pancasila. Ada di sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. 1, 2, 3. Nah, kita sampai di depan nih, yang pertama nih, Jo, ini adalah masjid. Malah. Penasaran kan? Ikutin aja, kita jalan. Yang gitu-gitu. Sip. Hai guys, kalian tahu nggak sih di Indonesia ini banyak sekali berbagai macam es. Mulai dari es campur, es teler, hingga es kelapa muda. Tapi sekarang ini kita mau nyobain apa sih, Mel, di sini? Es teler katanya sih. Katanya sih enak-enak semua sih. Coba kita coba yuk. Nggak enak es campur tak, Mel? Ah, enak kayak es teler. Kita mau beli gue es campur deh tapi kita mau beli gue es campur deh. Kiri. Oh iya dong, kamu tahu nggak sih? Biasanya kalau kamu makan bakso gini kamu campur sama apa? Kalau aku tuh sukanya sama kecap nih. Paling enak kalau bakso tuh dicampur sama kecap. Kalau aku juga suka kecap sih. Atau kamu pakai saus?